berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10 kita ada komunikasi bisnis bersama sahabat-sahabat profesional, sahabat-sahabat pebisnis, dan sahabat-sahabat yang expert dalam dunia finansial dan dunia bisnis. Dan tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita untuk pagi hari ini, kalau saya melihat dari flyer yang sudah kami juga distribusikan di berbagai sosial media Suara Sidoarjo, adalah Frio, Model for Your Competitive Advantage. Mengapa produk unggul tidak selalu menang bersaing? Nah, ini pertanyaannya agak menggelitik ini. Mengapa produk unggul tidak selalu menang bersaing? Dan seperti biasa kami juga nanti akan ada peluang untuk sesi yang kedua, yaitu segmen Q&A atau diskusi tanya jawab dengan partisipan, dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang ingin bertanya, silakan Anda bisa manfaatkan di 08213264 109. Kami juga siaran di Facebook dan juga di YouTube ya, siaran secara live di situ. Dan kalau melihat dari partisipan yang ada di Zoom yang dibuka pada kesempatan pagi hari ini, luar biasa ini, banyak wajah-wajah muda, calon-calon pebisnis atau mereka sudah terjun di dunia bisnis barangkali ya. Kalau usianya sih mungkin 11-12 ini dengan saya ini. Baik, langsung saja saya sapa dengan narasumbernya, yaitu Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, salam sehat selalu. Iya, saya agak excited banget karena kalau melihat dari visual di Zoom itu banyak sekali anak-anak muda ini ya. Usianya sepantaran kita ini Pak Roni kelihatannya. Rasanya begitu. Baik, tema kita adalah Frio. Ini kalau saya tidak salah menyebut ya Pak ya, V-R-I-O. Ya. Frio. Frio, betul. Ya, hampir mirip dengan merek tipe motor Honda ini. Monggo Pak Roni bisa disampaikan, Frio, Model for Your Competitive Advantage. Mengapa produk unggul tidak selalu menang bersaing? Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kalau kita bicara bisnis, kita pasti akan bicara persaingan. Nah, hari ini karena adanya COVID, persaingan itu petanya berubah. Kalau dulu bersaing itu betul-betul bagaimana caranya saya bisa berhadapan, bertahan, bertempur dengan lawan. Hari ini bahkan berbeda dibanding dengan krisis 98, krisis 2008, ada elemen tambahan. Pasarnya hilang. Jadi demand itu tiba-tiba nggak ada. Kenapa demand nggak ada? Karena orang harus tinggal di rumah dan sebagainya, sehingga dalam bisnis tertentu, industri tertentu, demand itu menjadi betul-betul nggak ada begitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Tantangan ini mengingatkan saya kepada konsep yang namanya Frio ini. Frio ini sebetulnya adalah pertumbuhan dari konsep yang sebelumnya, tapi nggak terlalu signifikan menurut saya perbedaannya. Jadi kita langsung fokus pada Frio. Kalau kita kompetisi, berarti nomor satu kan kita harus memetakan pasar. Memetakan pasar itu pertama mengetahui siapa yang akan jadi calon pembeli kita. Gampangnya begini, kalau Anda mau jualan Rolls Royce, ya jangan dibagikan di pasar basah. Kenapa? Brosur-brosur kalau dibagikan di pasar basah, itu ketemunya bukan dengan calon-calon pembeli Rolls Royce. Artinya tidak tepat kita. Nah, tapi ada yang mengatakan, Pak, saya melakukannya semua sudah tepat, tetapi kenapa kok tidak pas? Kenapa kok saya nggak laku, tempat yang lain laku? Nah, karenanya saya mulai dengan kita petakan pasar. Identifikasi siapa pasar pelanggan kita. Identifikasi siapa calon pembeli.
Anda boleh punya bisnis apapun yang dikatakan hebat, kalau nggak ada pembelinya, percuma juga. Anda bilang, saya akan ciptakan pembeli. Boleh. Anda bisa mendidik pasar untuk membeli produk Anda. Tapi ada catatan, biaya edukasinya sangat mahal sekali. Karena Anda harus pasang di semua media yang bisa dipakai untuk sosialisasi atau untuk beriklan. Dan itu berat. Nah, maka paling enak adalah kita melayani pasar. Nah, melayani pasar harus sangat tajam. Pasar yang mana? Makanya kalau di marketing ada STP, segmentasi, targeting, positioning. Nah, yang kedua, kita petakan pasar itu adalah kompetitor. Siapa yang bersaing dengan kita? Nggak usah mikir yang macam-macam, tetapi yang kita berebut pasarnya itu. Gampangnya begini, apakah betul bahwa kalau kita membuat mobil sendiri, SMK misalnya, apakah mobil SMK itu adalah pesaing dari BMW? Kalau enggak, maka produsen SMK nggak usah pusing-pusing sama BMW, karena itu bukan wilayahnya dia, santai-santai aja, gitu. Nah, karena itu kita harus fokus siapa yang disebut sebagai pesaing. Nah, pesaing kita adalah siapapun yang berebut pasar dengan kita. Kalau saya jualan jamu, misalnya Sinom, beras kencur, atau aloe vera, gitu kan, sekarang minuman herbal banyak begitu, ginseng. Nah, saya bersaing dengan siapa? Itu artinya kalau orang tidak mau membeli produk saya, itu dia membeli produknya siapa? Atau orang itu membeli produk saya gara-gara dia keluar dari produk yang lain misalnya. Nah, itu mesti kita lihat. Jangan sampai kita sibuk ngurusin perusahaan lain yang sebetulnya bukan kompetitor. Nah, itu bukan buang-buang energi itu namanya. Kita fokus ke sana. Nah, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita sudah tahu kita ada di titik mana di dalam pasar, maka kita periksa yang kedua nih. Kita periksa bisnis kita sendiri itu mau dilarikan kemana. Gampangnya begini. Saya beri contoh, salah satu brand asing lah. Gitu. Dia jualan burger. Kalau ini dari Amerika nih, kalau Anda pergi ke New York, tidak akan ketemu di sana dia jualan nasi goreng, nasi sama ayam goreng, nggak ada di sana. Adanya adalah burger. Nah, kenapa? Karena bisnis dasarnya dia adalah jualan burger. Modelnya adalah fast food, cepat saji, pesen, bayar, makanan diberikan, burger. Maka dia punya burger di situ. Nah, tetapi ketika masuk ke Indonesia, orang Indonesia tidak semuanya bisa makan roti, maunya nasi. Nah, kalau seperti itu kan ada pasar yang sebetulnya sudah di depan mata, nggak ketangkep, maka dia mengubah. Gitu. Yang dia ubah adalah jualannya, ditambahkan sesuatu. Contohnya adalah nasi dengan ayam goreng. Nah, nanti bisa saja dia bergeser. Yang digeser apanya? Model menyajikannya. Kalau selama ini fast food, saya ubahlah menjadi seperti restoran hotel bintang 5. Itu boleh aja. Tapi saya jualannya tetap burger. Jadi kebayang nggak? Di Surabaya misalnya, itu ada resto, papan atas, harganya sangat mahal, menyajikannya bagaikan hotel bintang 5, tapi yang disajikan burger. Tetapi cara penyajiannya beda. Dengan nampan, disajikan dengan petugas yang baik, terus dibelah jadi 4, terus diberi alat untuk tusukan untuk makan dan sebagainya begitu ya. Nah, ini beda dengan yang cepat saji tadi. Yang cepat saji ya silakan Anda urus sendiri. Ini pokoknya bungkusan buka-buka sendiri. Nah, sehingga definisi tentang servisnya berbeda. Akibat perbedaan ini, restoran bintang 5 tadi itu bisa meminta harga yang lebih mahal. Karena dia bisa meminta harga yang lebih mahal, dia bisa memberikan kualitas daging yang lebih baik, kualitas tepung yang lebih baik,
ruangan yang lebih baik dan sebagainya. Ini pilihan. Nah, yang keempat, Iya, Pak Roni. burger yang cepat saji. Ya, tetapi agak kita putus bisa tadi. menghadirkan sesuatu yang baru. Kira-kira itu, Mas. Baik, tadi sempat agak terputus-putus nih Pak Roni. Baik, Ya, maaf. saya juga akan sapa beberapa partisipan yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Mbak Fiona Limanuel, kemudian juga ada Stephen Mulyanto, ada Donabella, ada Jesse Ivan, ada Thomas Valentino, ada Sikcah Jatim. Kemudian ada, nggak ada namanya, cuma ada gadgetnya saja. Pak Agustri. Terus ada Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis, apa kabar? Pak Nicholas, Pak Frans Limbong. Kemudian P30 Project, ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dari Provinsi Sumatera. Cuma saya belum jelas ini Sumatera mana karena terpotong ini. Dan juga beberapa sahabat yang lain yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi seputar tema kita untuk pagi hari ini, yaitu Frio, Model for Your Competitive Advantage. Mengapa produk unggul tidak selalu menang bersaing? Bersama Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Silakan, Anda bisa sampaikan pertanyaan di SMS atau WA kami 0821 3264 109 atau on air langsung boleh di 031 896 1514, atau juga Anda bisa tulis komentar di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Live, karena Anda juga bisa menikmati secara visual di sana. Baik Pak Roni, tadi Anda sampaikan strategi yang bisa kita lakukan untuk produk kita, yaitu STP, yakni segmented, kemudian target dan juga positioning. Kalau kita kaitkan dengan startup atau mereka yang baru saja incas dalam dunia bisnis begitu ya, ketika kita menghadap atau kita terjun ke pasaran begitu, biasanya itu kan mainnya ke intuisi atau insting karena mereka nggak kuat dalam soal data begitu. Karena yang namanya target, kemudian segmen dan positioning itu kan juga harus perlu dilakukan riset, dan itu biayanya juga nggak murah begitu Pak Roni. Itu tips apa yang bisa kita lakukan untuk bisa pertama kali atau bisa dikatakan startup itu untuk mulai terjun pertama kali ini Pak Roni? Iya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kalau startup, kemudian mau sama STP tadi, kita mesti petakan siapa. Nah kalau ditanya, aduh saya kan nggak punya data. Data itu nggak usah beli, di Google banyak. Apalagi kalau misalnya startup ini masuk dalam satu kelompok. Karena biasanya di kecamatan-kecamatan itu kan ada kelompok-kelompok binaan. Nanti di level kota kabupaten itu dinas, itu akan sangat membantu. Tanya sama mereka. Kalau enggak, ya di Google aja demografisnya siapa. Gampangnya begini, saya startup ini main nih, 9 bakso, oke. Nah pertanyaan saya, siapa yang akan membeli bakso saya? Apakah saya mau pakai geografis, radius 5 km, radius 3 km, atau sekedar 1,5 km dari tempat saya jualan? Itu mesti gitu. Nah kalau di situ terus dilihat siapa. Contoh di Sidoarjo gitu kan. Di Sidoarjo itu jumlah kelurahan dan desanya lebih sedikit dibanding jumlah perumahannya kan. Perumahannya itu lebih dari 600. Iya. Sementara kelurahan dan desanya itu sekitar 400-an lebih. Nah, artinya kita bisa lihat siapa target market saya ini. Kita mesti cek. Nah, dari jarak itu nanti kita petakan. Saya mau jualan, misalnya saya mau buka potong rambut. Potong rambut ini untuk semua orang, khusus laki-laki, khusus perempuan, atau khusus remaja dan anak-anak. Itu pilihan. Kenapa? Karena lebih mudah buat kita untuk menyediakan berbagai hal, untuk kemudian katakanlah mewarnai. Kalau kita bikin potong rambut untuk perempuan, ya warnanya yang dekat-dekat pink lah. Jangan bermain di warna abu-abu, hitam. Gitu. Perempuan nggak suka. Gitu. Nah, seperti ini tidak membutuhkan biaya. Banyak sekali di kecamatan aja ada kok klub-klubnya itu, jadi nggak usah khawatir.
Nah, yang saya lebih perhatian itu begini. Ketika kita sudah tajam menemukan, maka kemudian kan kita masuk pada elemen yang satunya. Apa itu? Apa yang saya jual? Apakah jualan saya ini memenuhi keinginan, kebutuhan calon pembeli? Iya. Pak Roni, kelihatannya ada gangguan. Suaranya tidak terdengar jelas ini. Baik. Baik, nanti kita akan coba berkomunikasi kembali dengan Pak Roni dan juga share pengalaman dari partisipan-partisipan yang lain, karena di Zoom ini juga banyak ini eksekutif, pebisnis dan juga profesional dan juga mereka calon-calon pebisnis. Nanti kita break dulu sebentar ya untuk sahabat-sahabat dan juga partisipan yang join via Zoom. Kurang lebih 5 menit, nanti kita akan kembali untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab. Karena juga ada pertanyaan yang sudah masuk di WA kami di 08213264 109. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, UNTAK atau Universitas 17 Agustus Surabaya berada di peringkat 57 perguruan tinggi terbaik dari 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Memiliki 28 program studi dengan 3 prodi diploma, 16 prodi sarjana, 6 prodi magister, dan 3 prodi doktor. UNTAK Surabaya juga telah terakreditasi A oleh BAN, Badan Akreditasi Nasional untuk Perguruan Tinggi. Didukung dengan berbagai fasilitas dan laboratorium, membuat mahasiswa bisa bereksplorasi lebih, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara profesional. Untuk info selengkapnya, sahabat bisa datang langsung ke penerimaan mahasiswa baru atau PMB UNTAK Surabaya yang ada di Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya, atau akses di website www.untak-sby.ac.id, www.untak-sby.ac.id, atau telepon ke 031 5931 800 031 5931 800. UNTAK Surabaya, an empowering and networking university. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KAISA. Apa itu KAISA? KAISA adalah Custom and Axis Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KAISA 4.0.
dengan mengedepankan single core system, smart custom axis, dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung. Analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Sidoarjo. Penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Mari bersama-sama kita lindungi teman dan keluarga dengan langkah yang sederhana. Download aplikasi Peduli Lindungi dan ajak orang-orang sekeliling Anda, termasuk teman dan keluarga, untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini berfungsi untuk melacak penyebaran virus COVID-19 dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, kemudian membagikan informasi tersebut melalui akses Bluetooth. Ketika Bluetooth aktif, orang-orang saling terkoneksi dan saling membagikan ID yang terenskripsi sebagai identitas pengguna aplikasi. Kemudian, petugas kesehatan akan menghubungi orang-orang yang memiliki resiko tertular COVID-19 dan menyarankan untuk memeriksakan diri serta karantina secara mandiri. Data Anda tidak diakses kecuali Anda beresiko tertular COVID-19. Dengan melakukan pelacakan ini, kita dapat mencegah, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dan bagaimanakah menggunakan aplikasi ini? Pertama, install aplikasinya, kemudian input nama dan nomor handphone. Anda akan diminta untuk memasukkan kode ATP yang dikirimkan pada nomor handphone yang terdaftar. Jika sudah, izinkan aplikasi mengaktifkan Bluetooth dan pastikan Bluetooth dalam keadaan hidup agar Anda berada dalam jangkauan perlindungan dari COVID-19. Download dan install aplikasi Peduli Lindungi melalui website pedulilindungi.id atau melalui Google Play Store. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat dan juga pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Komunikasi Bisnis dengan narasumber Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita adalah Frio, Model for Your Competitive Advantage, mengapa produk unggul tidak selalu menang bersaing. Mudah-mudahan ini kualitas jaringannya sudah mantul ini dengan Pak Roni. Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, mohon maaf. Iya, mungkin peak hour lagi Pak ya. Iya. Jaringan mengenal istilah new normal, jadi mereka sudah mulai banyak lagi ini. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Yang menarik dari Frio itu adalah ketika kita sudah tahu siapa pasar yang kita layani, maka fokus kita kemudian adalah pada produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Frio itu adalah singkatan. Kita mulai dari yang pertama V. V itu value, nilai. Artinya begini, apakah produk, barang, atau jasa yang saya berikan ini bermakna bagi calon pembeli? Kalau tidak bermakna, maka kecil peluangnya buat kita untuk bisa jualan. Sehebat apapun itu. Saya beri satu contoh. Kalau Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo yang usianya sekarang katakanlah udah kepala 4, begitu, mesti ingat di awal tahun 2000-an itu muncul jasa-jasa jualan lewat internet. Jadi Anda nggak usah belanja, cukup kontak kami akan belanja buat Anda dan seterusnya. Nah itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau dilakukan hari ini. Gitu kan? Tetapi pada awal 2000-an itu, pasar masih belum membutuhkannya. Mereka masih kepingin datang ke lokasinya, melihat, memilih, memegang, kemudian dia akan katakan, oh ini pas buat saya. COVID yang sebetulnya membantu kita untuk mendorong digitalisasi itu. Sehingga hari ini orang terbiasa. Pesan sayur dikirim, tinggal tanpa ongkir. Pesan ikan juga begitu. Lagi mempermasalahkan hal-hal yang pada awal tahun 2000-an itu dipermasalahkan. Sehingga mereka yang dulu bisnis, sekarang yang kita sebut sebagai online shop, kita sebut sebagai
digital dan sebagainya, itu nggak laku, dulu tutup. Kenapa? Karena dianggap Iya, Pak Roni? jadi di dalam bisnis, kalau mau mudah, yang kita pikirkan adalah apa persepsi calon pembeli. Kalau kita punya dana cukup, kita bisa mengajari mereka. Itu yang namanya market atau customer education. Kita ajari. Hari ini pun kita masih harus mengajari kok. Contoh, masker. Sudah jelas-jelas COVID, orang pakai masker, tapi tidak semua loh cara menggunakannya masker itu seperti kalau di acara kita ini ada Pak Ismail Azhar. Dia pakai maskernya bener itu, hidung, mulut ketutup. Tapi banyak orang saya temukan pakai masker, hidungnya masih nggak ketutup. Nah itu butuh market education, dan mendidik itu sangat mahal. Nah maka nomor satu, value, apa yang mereka inginkan. Caranya sederhana kok. Pelanggan itu selalu meminta QCD, quality. Quality-nya bagus nggak? Harganya terjangkau apa enggak? Rasional apa enggak? Delivery ya, penyampaiannya, pengirimannya on time apa enggak? Sesuai kebutuhan saya. Kenapa? Karena orang itu mau dimudahkan. Kalau nggak ada kemudahan, bagi dia nggak ada value. Hari ini begitu persaingannya. Itu V. Jadi kalau kita jualan barang atau jasa, laku padahal tidak ada value, itu sebetulnya sederhana. Penyebabnya cuma satu. Bahasa kerennya, no other choice, no better choice. Nggak ada pilihan lain. Itu namanya keunggulan komparatif. Saya yang punya minyak, kalau Anda nggak beli dari saya, berarti Anda pakai kayu bakar. Ya udah, jangan ngomel soal bagaimana saya cara menjualnya. Yuk yang perlu. Nah, kan kira-kira begitu. Tetapi hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya keistimewaan-keistimewaan khusus seperti itu. Karena apa? Karena persaingan bebas. Maka value jadi penting. Nah, kalau value kita ada, maka kemudian kita masuk tahap kedua, R. R itu apa? Rarity. Kelangkaan. Langka nggak? Barang kalau itu langka, harganya mahal. Contoh, berlian. Langka, harganya mahal. Saya sering bercanda. Berlian kan banyak ditemukan di Afrika misalnya. Ya kalau di padang gurun di Afrika kita ketemu orang bawa sekantong berlian, tapi dia kehausan, nggak ada air, terus kita bawa sebotol air. Kira-kira mau nggak dia tukar berlian sama air itu? Nah, kalau urusannya nyawa, dia akan serahkan berliannya karena nggak ada pilihan. Kenapa? Karena ada rarity, kelangkaan. Barang kalau langka, harganya naik. Indonesia sekarang bicara tentang misalnya nikel yang sudah diolah nanti untuk baterai litium, bahan baku baterai litium, itu langka. Harganya jadi mahal. Kalau waktu nikel dulu diekspor cuma sekitar $36 per ton, sekarang bahan baku litium menjadi, kalau nggak salah ingat, $18.000 per ton. Nah ini yang mesti kita lihat. Langka nggak? Nah persoalannya adalah bagaimana cara membuatnya untuk jadi langka. Atau bagaimana menghadirkan satu produk yang langka. Orang-orang yang nakal biasanya bermain-main dengan petugas-petugas yang nakal. Sehingga dihalang-halangi supaya nggak ada proses supply atau pasokan. Terus jadi langka, terus harga jadi naik. Jadi yang kedua itu langka. Apakah Anda akan unggul karena langka? Iya, Anda akan unggul karena langka. Apakah keunggulan itu akan jalan terus-menerus? Tidak. Pada saat kelangkaan itu tidak ada, maka Anda harus berhadapan dengan kehidupan nyata. Mohon maaf, saya beri satu contoh adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia. Dulu zaman saya kecil nontonnya cuma satu, TV itu TVRI. Terserah TVRI mau ngisi apa saja, itu terserah TVRI. Saya sebagai anak kecil itu sampai hafal betul lagu-lagunya TVRI. Jingle-nya begitu saya hafal betul, karena
dengernya cuma TVRI. Hari ini ada puluhan kanal, apalagi dengan ada yang pakai antena atau pakai kabel, itu menyebabkan bisa mengakses ke seluruh dunia. Sekarang malah ada Zoom. Saya dengan enak saja mendengar radio dari mana-mana di seluruh dunia juga bisa dengan ada teknologi digital. Jadi, rarity itu memberikan kita keunggulan sementara ketika yang lain nggak ada. Maka kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah I. I itu apa? Bahasa Inggrisnya adalah inimitability. Tidak bisa ditiru. Nah, kalau kita menghasilkan satu produk yang mudah ditiru, maka keunggulan kita sementara. Kenapa? Karena begitu kita muncul, bulan depan dia akan keluarkan produk baru. Contoh, plastik kontainer, kemasan-kemasan plastik. Itu orang yang mendesain awal itu, saya pikir juga seringkali kasihan. Kenapa dia udah mikir berat-berat, bahwa nanti kalau orang mau beli makanan harus dimasukin satu box yang tipis, tebelnya segini, lebarnya segini, panjangnya segini, kotak atau bulat, ditutup misalnya supaya bisa dibawa pulang, supaya bersih, sehat, dan sebagainya. Dia memikirkannya banyak. Lama mungkin. Untuk nemu gagasan itu aja mungkin lama. Tapi begitu muncul di pasaran, kompetitor melihat, ini mudah ditiru nih, maka dia akan tiru. Dengan mengubah sedikit saja bagian dari desain itu, maka dia bisa lolos. Nah, hal yang seperti ini itu harus menjadi perhatian, karena itu jadi pengusaha itu gampang-gampang susah. Jadi jangan pernah melihat pengusaha ketika sukses terus dibilang, enak ya, dia sukses tuh, cari duitnya gampang. Tapi waktu dia memikirkan VRI itu berat banget. Kadang-kadang munculnya juga kebetulan memang. Tapi itu dipikirkan dengan cara yang baik, supaya tidak mudah ditiru. Air minum dalam kemasan itu ada yang sampai membuat segel dengan lebih dari satu warna. Kenapa? Karena alat untuk membuat segel yang seperti itu, penutup minumannya seperti itu, alatnya mahal. Sehingga asumsinya orang kalau mau niru, dia harus investasi alat yang mahal juga. Kalau Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo masih ingat, sekian tahun lalu, ada rumah yang digerebek oleh polisi karena yang dia lakukan adalah meniru bikin air zam-zam palsu. Kenapa? Ya karena nggak ada seal-nya, nggak ada materai atau apapun yang melindungi. Itu orang hanya persepsi aja. Bahwa ini diletakkan di kontainer seperti ini, jirigen lah bahasanya orang Surabaya, terus diberi plastik dengan ada sablonannya, dan itu semua mudah ditiru. Nah, hal-hal yang seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika ada margin atau jarak untuk profit, ya, ruang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka potensi tiruan itu akan muncul. Masih ingat dulu DVD player harganya, DVD CD itu dulu harganya 150.000, 180.000, 200.000 untuk film. Apa yang terjadi? Pembajakan di mana-mana. Orang beli CD bajakan mulai dari harga 3.000, 4.000, 8.000 gitu. Karena lebih menguntungkan. Toh nonton film 1-2 kali selesai. Tetapi ketika kemudian muncul gerakan itu dibuat dengan harga yang lebih murah, bisa dijual pada harga 17.000, 15.000 yang asli, yang ori, maka orang kemudian bergeser beli di sana. Nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita membuat supaya produk kita punya nilai cukup langka, khas, tapi pada saat yang sama tidak mudah ditiru. Nah, kalau 3 ini nggak terpenuhi, maka bisa dipastikan sehebat apapun produk kita akan mudah dijebol oleh lawan. Kira-kira itu, Mas Panji. Baik, Pak Roni. Yang
sudah bergabung lewat WA. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Pak Roni. Saya ke redaksi dulu ya Pak Silakan. Roni. Ya, Karin. Iya, ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Abah Sulaiman di Sidoarjo mau menanyakan kepada Pak Roni, bagaimanakah cara kita menyiasati agar toko sembako kita ini biar ramai untuk mencari pembeli yang banyak agar bisa tertarik beli ke sembako toko saya. Tolong diberikan solusinya. Yang kedua dari Mbak Safrida di Kerembung. Saya ingin sedikit bertanya, bukankah jika produk yang unggul itu pasti memiliki kondisi pendanaan atau keuangan yang baik dan juga bisa membantu memasarkan atau istilahnya mengendorse seseorang untuk membantu mempromosikan produk-produknya. Karena kan selain kualitas produk, faktor-faktor seperti efek jaringan, internasionalisasi, distribusi, dan juga pendanaan ini juga berperan penting. Yang ketiga dari Mbak Dea Mustika di Trosobo. Ini pertanyaan saya ajukan untuk perusahaan keluarga ya Pak. Sebenarnya evaluasi strategi bersaing yang seperti bagaimana yang harus dilakukan agar dalam proses pengembangan perusahaan ini bisa lebih maksimal untuk mencapai target-target yang akan dicapai perusahaan. Dan jika keluarga sendiri yang mengelola perusahaan, maka semua rahasia-rahasia perusahaan akan lebih aman. Bagaimana cara mengetahui jika strategi yang digunakan ini juga masih relevan? Oke, terima kasih 3 pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WA. Pak Roni bisa ditanggapi? Ya, terima kasih Mas Panji. Saya tanggapi langsung pendek ya, karena waktu kita 17 menit nih. Pertama ke Abah Sulaiman dari Sidoarjo, toko kita, apalagi sembako, itu menjadi sulit untuk mengembangkan diri kalau beberapa hal tidak terpenuhi. 1, mudah dilihat. 2, mudah dijangkau. Kalau sulit cari tempatnya, sudah gitu di sana jejer-jejer semua toko sembako, juga tidak mudah. Karena itu harus diatur supaya ada sesuatu yang membedakan. Saya beri satu contoh. Di deretan jalan yang semua jualan handphone, apa yang terjadi? Sampai ada petugasnya yang harus keluar bagi-bagi flyer, bagi-bagi brosur. Joget-joget juga kadang-kadang. Joget, boneka. Tujuannya satu, supaya terlihat. Kenapa? Karena toko sembako itu sudah pasti produknya generik. Orang membeli produk generik itu cuman 1, kemudahan, 2, harga murah. Gitu. Karena kalau generik, asumsinya kualitas sama. Nah, kalau kualitas nggak bisa sama, udah pasti kalah. Gitu kira-kira Abah Sulaiman ya. Jadi mesti dicari cara supaya mudah terlihat, mudah dijangkau. Jangan sampai mau masuk ke sana halangannya banyak. Sepeda motor harus diparkir, terus harus jalan kaki dulu 150 meter. Nah, itu orang nggak mau. Nah, atau dibuat lagi cara yang gampang. Ada data pelanggan yang biasanya ditelepon, diantar. Terima kasih. Yang sekarang Mbak Safrida. Di Kerembung. Mbak Safrida di Kerembung. Mbak Safrida, terima kasih. Yang Mbak Safrida sampaikan itu semua sangat tepat untuk korporasi besar. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, apalagi startup, tidak harus sehebat itu. Gitu. Saya beri contoh. Ada orang di Surabaya itu jualan rujak, harganya mahal banget. Gitu kan? Dia cuma mengandalkan adalah rujaknya itu punya nilai, dianggap berkualitas. Yang kedua, langka. Karena orang kita itu meyakini, dalam bahasa Jawa, siapa yang ngulek, siapa yang membuat rujak itu kemudian menentukan rasanya enak apa enggak. Dan tidak mudah ditiru. Apalagi kalau orang tertentu kemudian pasang, kami tidak buka cabang di mana-mana. Begitu. Jadi itu bisa dimulai dengan yang sangat sederhana. Tapi mirip dengan yang tadi saya sampaikan ke Abah Sulaiman, nomor 1 adalah kita harus menjaga jarak dengan kompetitor, dengan pesaing. Jangan sampai dianggap sama. Kalau dianggap sama, kita nanti bermainnya di generik, agak rumit sedikit. Gitu. Kira-kira itu. Kalau Mbak Dea Mustika di Trosobo, family business, strategi bersaing, ada banyak macam Mbak. Kebetulan, sejak 2010 saya fokus di dalam family business itu. Bahkan di Indonesia ini ada 12 orang yang di training TOT oleh World Bank untuk
memahami tata kelola family business, saya kebetulan salah satu di antaranya. Saat itu yang di luar Jakarta Bandung ya cuman saya. Nah, itu banyak nanti mesti kita bahas, nggak bisa dibilang yang seperti tadi Mbak, karena mesti dilihat konteksnya. Jadi keluarganya seperti apa, terus persaingannya seperti apa. Biasanya begini, di dalam bisnis milik keluarga, persoalan nomor satu adalah ketidakjelasan struktur dan sistem. Itu biasanya terjadi. Nah, yang kedua, akibat ketidakjelasan struktur dan sistem, maka tidak jelas batasan kewenangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, karena sistemnya juga tidak jelas, maka seringkali antar pihak di dalam bisnis milik keluarga seperti itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh yang lain. Dan ekstrimnya bisa saja suami tidak tahu apa yang dilakukan istri. Gampangnya, bisa saja istri mengambil keputusan membeli sebuah aset, katakanlah tanah di tempat lain, tapi suami nggak tahu. Atau membeli toko, membeli apa, suami nggak tahu. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena struktur dan sistem biasanya tidak dirapikan. Nah, dua hal ini adalah penyebab utama dari yang lain-lain. Nanti ada yang namanya kultur, itu termasuk kenapa perusahaan keluarga kalau sudah jadi raksasa, itu ada potensi pecah, berantem. Karena tidak ada kepastian dalam sistem dan struktur. Solusinya satu, Mbak. Sejak awal, bila perlu sejak kecil, sejak perusahaan masih kecil, buatlah yang namanya family constitution. Itu bahasa kerennya begitu. Jadi kesepakatan keluarga. Sehingga nanti bisa menentukan arahnya kemana. Itu biasanya kami akan dorong ke arah 5C. Karena butuh kesetimbangan antara keluarga dan bisnis. Arahnya kira-kira begitu. Keluarga itu kan bicaranya soal harapan, soal hubungan. Bisnis itu bicaranya soal tuntutan pasar dan harus tumbuh. Nah, kadang-kadang ini nggak cocok. Nggak cocoknya itu sederhana aja lah. Kalau harus ambil keputusan siapa yang akan diambil? Keputusan berdasarkan persentase suara terbanyak atau berdasarkan jumlah orang yang hadir? Maaf, suara terbanyak itu maksud saya saham. Karena kepemilikan saham tidak selalu rata. Bisa saja satu orang pegang 51%, sementara saudara-saudara yang lainnya ada 4 orang berbagi di antara 49%. Nah, kalau sudah seperti itu, pembagiannya bagaimana? Pengambilan keputusannya bagaimana? Itu yang mesti dilihat. Nanti komunikasinya, sesederhana, siapa yang boleh bekerja? Apakah setiap, misalnya Mas Panji nih punya bisnis, pertanyaan, apakah semua anak dan saudaranya Mas Panji kalau ngelamar wajib diterima? Itu tantangan, gitu kan? Nah, kita mesti bicara khusus itu, Mbak Dea Mustika, tapi terima kasih, lebih kurang seperti itu. Yeah. Khusus family business treatment-nya tidak boleh menggunakan begitu saja teori-teori di dalam bisnis yang biasa. Karena ada elemen keluarga di sana, ada elemen emosi. Yeah. Ya, terima kasih Mas Panji. Karena tidak satu kepala, banyak pihak ini, makanya tadi Pak Roni menyinggung family constitution itu yang perlu dikedepankan. Baik, Pak Roni, di antara partisipan ini barangkali pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, barangkali yang bisa diajak untuk share pengalaman dan sebagainya, kira-kira siapa ini Pak Roni? Ya, tadi ada Pak Denis, tapi Pak Denis permisi karena dalam perjalanan. Mungkin Bu Lina Suratman dari Semarang ini. Bu Lina Suratman, apakah monitor? Iya, Bu Lina. Bu Lina ini adalah pengusaha tapi juga pegiat sosial, begitu. Yeah. Beliau juga membantu usaha-usaha lokal untuk tumbuh secara organik, begitu kira-kira. Bu Lina. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Lina, disapa oleh Pak Panji, Mas Panji.
Iya, selamat pagi Mas Panji. Bu Lina bisa menyampaikan share pengalaman dan sebagainya ini terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, yakni tentang bagaimana produk kita ini bisa unggul, karena kita tahu bahwasanya produk unggul tidak selalu menang dalam persaingan ini. Monggo Bu Lina. Iya, tadi sebetulnya saya mau bertanya sebetulnya malahan dengan Pak Roni ya. Rata-rata yang ditanyakan tadi kan produk kan ada jasa ya. Nah, saya tuh justru bergeraknya di bidang jasa sebetulnya. Jadi enaknya nih kita tanya atau saya share ya? Boleh share, boleh tanya. Dua-duanya, share dulu terus tanya, nggak apa-apa. Kalau produk itu kan kelihatannya jelas ya untuk kompetisinya, untuk kelihatannya lebih jelas. Tapi kalau jasa itu mungkin kan ya hampir sama. Mungkin selama ini yang saya lakukan lebih ke jasa ya. Justru kalau di jasa, kalau yang saya lakukan selama ini kita melihat apa kebutuhan dari sekeliling kita atau masyarakat kita selama ini. Contoh hal, misalnya saya justru sekarang memposisikan di Creative Hub. Tidak banyak orang yang bergerak, walaupun sudah mulai banyak, tapi waktu saya membuat ini sebenarnya tidak terlalu banyak, dan mungkin masih sekarang pun masih asing. Tetapi apa yang saya kerjakan itu karena saya melihat kebutuhan dari masyarakat, atau terutama dari concern saya terhadap adik-adik ini yang muda-muda ini di dunia kerja, itu banyak hal yang banyak hal yang dibutuhkan gitu. Mereka mungkin nggak ngerti gimana sih mau mulai usaha atau apa sih usaha yang bisa dilakukan. Jadi dengan membuat ini harapannya saya terutama yang di bidang ekonomi kreatif ya tentu saja itu bisa saling berhubungan. Idenya simpel aja sih kayak gitu. Tapi sambil jalan saya melihat bahwa untuk itu saya harus kenal dengan banyak orang dan bahasa Jawanya itu menggatuk-gatukkan itu. Nah itu saya juga ingin bertanya, apakah apa yang sudah lakukan ini itu sebenarnya bagaimana juga? Baik. Tanya gitu. Ya. Terima kasih. Boleh saya jawab Mas Panji? Silakan. Atau mau nyapa yang lain? Silakan Pak Roni, karena kita tahu untuk waktunya ini kelihatannya semakin mendekat ke jam 10 ini. Boleh? Iya. Langsung saja. Terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Betul. Di dalam jasa itu ada hal yang spesifik. Kalau jasa saya akan fokuskan pada satu hal yang saya gunakan istilah touch point. Titik pertemuan kita dengan pelanggan. Itu yang menentukan hidupnya jasa. Gampangnya begini, Anda boleh punya brosur yang baik, kalimatnya indah, semua sosial medianya keren, menyebabkan orang datang ke Creative Hub, di depan ketemu sama tukang parkirnya atau security-nya, terus mereka ilfil, merasa nggak senang, nggak nyaman, bisa saja dia batal masuk. Bisa saja dia keluar. Saya beri satu contoh ya, sesederhana ini, saya beri satu contoh. Suatu saat istri saya memilihkan anak saya sekolah untuk SD. Dia pergi ke sekian sekolah, karena waktu itu kami pikir anak kami harus masuk sekolah swasta, gitu ya. Istri saya pergi ke banyak tempat. Nah, suatu saat ada sekolah yang katanya bagus. Dia datang ke sana, dia pulang, dia bilang, saya tidak mau anak saya sekolah di sana. Saya tanya, kenapa? Satpamnya aja kayak gitu. Saya bayangkan anak ini nanti tiap hari, tiap pagi ketemu sama satpam dengan model yang kayak begitu, yang menurut istri saya itu kurang ramah dan sebagainya. Saya nggak mau anak ini jadi tersiksa. Itu namanya touch point. Itu momentum of truth, momentum kebenaran. Kita boleh menyanyi apapun, tapi ketika langsung berhadapan dengan pelanggan dan dia ilfil, goodbye. Bisa kita selamatkan, tapi biayanya jadi sangat mahal. Hal-hal yang nggak perlu terjadi. Nah, oleh karenanya, Bu Lina, Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, buat saya sederhana. Yang harus kita dorong dalam bisnis jasa, itu adalah positive experience, pengalaman positif. Nah, pengalaman positif kan berarti kita harus tanya, Anda mau apa? Saya beri satu contoh. Yang saya
dulu gangguin terus terang teman saya. Kami arung jeram. Nah, kalau ikut arung jeram kan bayarnya mahal. Saya tanya, kita ini ngapain? Yuk arung jeram. Kan kita beli nih tiketnya, iya. Tapi di sana ternyata yang dapatnya apa? Kita cuma diberi perahu sama dayung kan. Suruh dayung sendiri. Jadi sebetulnya kita mencari pengalaman-pengalaman sendiri. Kita bahkan kena air sungai yang kotor itu. Tapi bahagia. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi? Karena memang tujuannya adalah mencari pengalaman untuk ketemu, kena air, dan sebagainya. Dengan jaminan bahwa keselamatannya terjaga. Petugas, perusahaan, jasa untuk arung jeram memastikan sistem keselamatannya baik, sistem keamanannya baik. Nah, silakan Anda di sana melakukannya. Itu yang namanya experience yang akan muncul. Saya dulu suka setahun sekali minimal, saya pergi di Bali lah di situ. Ada tempat outbound, camping. Karena kalau kita bayar, terus diberi tenda sama kompor kecil untuk masak sama sayur-sayur, sama pisau. Suruh masak sendiri. Padahal harga per hari untuk di sana itu setara dengan kalau saya nginep hotel bintang 5 di Surabaya. Saya ketawa, ini gila. Kenapa? Karena kalau saya di hotel bintang 5 di Surabaya, saya bisa tidur enak, nyaman, semua dilayani, makan saya pilih enak-enak. Di sini, saya kedinginan, dapat tenda, suruh masak sendiri, motong-motong sendiri, dan bisanya cuma bikin sayur sop. Tapi itu pengalaman. Memang saya carinya itu. Nah, jadi ketika jasa, maka kita mesti tanya, apa? Masih ingat tour and travel sebelum ada COVID? Orang pergi kemana-mana. Yang ditanya apa? Pengalaman dia. Dia dimudahkan nggak? Atau Bapak Ibu yang ini, yang wisata rohani, gitu kan? Yang Muslim itu misalnya umroh. Puas atau tidak dengan penyelenggara? Kepuasannya dilihat dari mana? Ketika kita terbebas dari semua kesulitan. Nah, itu yang dicari. Sekali lagi pengalaman saya sama istri. Istri saya suatu saat pernah opname. Opname terus diberi begini-begitu, harus cek lab begini-begitu. Waktu keluar sebagai suami kan saya mau bayar. Saya bayar langsung. Istri saya bilang, mana tagihannya, saya lihat dulu. Terus dia langsung coret, lab ini nggak pernah ada, ini nggak pernah ada, ini nggak pernah ada. Terus saya tanya sama petugasnya, Ibu, ini katanya istri saya nggak pernah dilakukan. Oh, tapi ini muncul Pak, tolong dicek lagi. Dia telepon kiri kanan, ternyata betul, nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerahkan apa yang saya minta. Kalau memang pernah diperiksa labnya, mana hasil labnya? Kasihin ke saya. Gitu. Nah, ini kemudian membuat saya bercerita sama teman sekantor. Saya lo retur loh. 1 jutaan, saya bilang begitu. Di rumah sakit itu. Nah, kemudian teman saya kena demam berdarah masuk sana. Keluar dari rumah sakit, dia bilang, Pak, betul Pak, saya gara-gara Pak Roni, saya periksa. Saya retur 1,5 juta. Nah, hal yang seperti ini menyebabkan apa? Orang nggak mau loh datang lagi. Karena kalau tagihannya keliru, terus ada tagihan lab keliru, padahal nggak pernah, kan pertanyaan saya adalah satu, loh dokternya waktu memberi obat, resep itu, nemu rumus dari mana kalau labnya nggak ada? Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat Suara Sidoarjo, perlu jadi perhatian kita. Touch point, experience itu perlu ada, kira-kira itu, dan harus positif. Apa yang kita janjikan harus bisa disajikan supaya pengalamannya sama. Kira-kira itu Bu Lina dan Mas Panji serta sahabat Suara Sidoarjo. Iya, baik. Terakhir Pak Roni, untuk yang O tadi sudah disinggung belum? Oh, ya. O itu organisasi. Organisasi itu perusahaannya. Artinya gini, Anda boleh hebat pada semuanya. Pertanyaan, apakah organisasi Anda itu punya kemampuan untuk mendorong produk, barang, atau jasa Anda itu jadi baik. Berarti strategi, struktur, kulturnya harus cocok. Kan kira-kira begitu.
Makanya kita bisa lihat ya, perusahaan manufaktur yang produsen barang begitu, itu akan beda dengan perusahaan MLM. Karena strategi, struktur, dan kulturnya beda. Nah, itu yang harus ditata rapi bagus. Saran saya satu, jadilah organisasi yang modern, terapkan tata kelola perusahaan yang baik, biasanya akan aman. Tapi kalau ada selintat-selintut demi kepentingan mengurangi pajak dan sebagainya, biasanya akan berurusan dengan masalah besar di belakang hari. Orang bolehlah lompat-lompat gitu, tapi suatu saat akan jatuh juga. Kira-kira itu, Mas. Baik, Pak Roni, terima kasih untuk waktunya dan juga untuk partisipan yang lain. Mohon maaf ini karena waktunya juga terbatas, tidak semua diberi peluang untuk bisa share pengalaman atau bertanya-tanya ke Pak Roni. Insya Allah kita minggu depan kita akan bersua kembali. Pak Roni, terima kasih dan juga untuk semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sukses untuk semuanya. Terima kasih, salam sehat buat semua. Ya, demikian tadi sahabat komunikasi bisnis bersama Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita adalah Frio, Model for Your Competitive Advantage. Mengapa produk unggul tidak selalu menang bersaing. Komunikasi bisnis bisa Anda ikuti setiap hari Senin mulai jam 9 sampai jam 10. Saya Panji juga pamit, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.